warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peradaban Islam Dinasti Mamluk. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Amelia Indra Arsanti, kemudian yang kedua ada saya sendiri Ratna Jita, dan yang ketiga ada Rena Pramayani. Materi pertama akan disampaikan oleh Ratna Jita. Di sini saya Ratna Jita akan membahas materi yang pertama. Ada perkembangan dinasti Mameluk di bidang politik, di mana di dalamnya itu ada proses pembentukan dinasti Mameluk. Yang pertama, proses pembentukan dinasti Mameluk ini tidak dapat dipisahkan dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh penguasa dinasti Ayyubiyah. Mereka ditempatkan di barak-barak militer Pulau Raudah di Sungai Nil. Kemudian untuk dilatih dan dididik secara baik. Karena itu mereka disebut Mameluk Al-Bahri. Tempat tersebut mereka diajari membaca, menulis, pengetahuan agama, dan yang terpenting adalah pengetahuan militer. Kemudian, dinasti Mameluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir. Saat itu Mesir menjadi salah satu wilayah Islam yang selamat dari serbuan bangsa Mongol, baik dari pimpinan oleh Hulagu, Han maupun Timur Leng. Ia dikenal dengan nama Mameluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak yang bahasa Arabnya Mameluk dan bentuk jamaknya Mamalik yang berarti budak atau hamba, sehingga ada penulis yang menyebutnya dinasti Mamalik. Kemudian yang kedua ada sistem dan penataan organisasi pemerintahan. Yang pertama itu ada sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin pemerintahan, di mana ada seorang Philip Kahiki menyebutkan bahwa dinasti Mameluk yang berkuasa di Mesir adalah sebuah dinasti yang luar biasa, karena dinasti tersebut dibangun oleh budak-budak yang berasal dari berbagai ras yang dapat membentuk suatu pemerintahan oligarki memiliki militer sehingga pola pemerintahannya unik. Pola pemerintahan oligarki ini militer adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan berdasarkan garis keturunan. Siapa yang terkuat, maka dialah yang menjadi raja. Dinasti Mameluk memiliki tradisi tersendiri dalam pengangkatan dan suksesi kepemimpinan. Selanjutnya, ada dua sistem pengangkatan pimpinan yang dilakukan oleh dinasti Mameluk ini. Yang pertama itu ada sistem dinasti seperti yang telah berlaku pada dinasti-dinasti Islam sebelumnya, yang suksesi kepemimpinannya dilakukan dengan sistem pengangkatan putra mahkota. Selanjutnya, ada lembaga dan jabatan penting. Lembaga utama yang otoritas tertinggi dalam pemerintahan adalah Sultan, yang dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa pejabat seperti ada Naibus Sultanah, kemudian ada Tabek, kemudian selanjutnya ada Wazir, dan yang terakhir ada jabatan lain. Jabatan lain ini terdapat beberapa petugas khusus yang menangani kehidupan Sultan sehari-hari. Misalnya, Ustader, kepala rumah tangga Sultan yang mengurusi dapur dan pesuruh istana. Kemudian, Khazandar, kepala bagian penyimpanan bahan pangan, sandang, dan kebutuhan lain yang diterima dari Ustader yang digunakan untuk seperlunya saja. Selanjutnya yang ketiga ada peran dinasti Mameluk dalam sejarah Islam, di mana dinasti Mameluk berperan besar dalam peradaban Islam yang patut diapresiasi. Kerajaan Mongol yang awalnya terpecah lalu disatukan oleh Genghis Khan kembali terjadi konflik internal
pasca kekalahan melawan umat Islam. Kemudian keturunan Mongol pun banyak memeluk agama Islam dan berperan penting dalam memajukan peradaban Islam. Selanjutnya, wilayah Islam pun pada saat ini mengalami perkembangan peradaban, membuat bangsa Mongol berambisi untuk menguasainya. Meskipun demikian, ada yang mengatakan ambisi tersebut disebabkan oleh dendam ibu dan istri Hulaguhan yang beragama Kristen Katolik. Kristen fanatik. Selanjutnya sangat benci dengan orang Islam yang telah mengalahkannya pada peristiwa Perang Salib. Selain itu, beberapa penasehat kerajaan Mongol adalah orang-orang Persia yang masih menaruh dendam terhadap kekalahan dan ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, baik Rena Pramayani maupun Amelia Indra Arsanti. Selanjutnya yang ketiga ada peran dinasti Mameluk dalam sejarah Islam, di mana dinasti Mameluk berperan besar dalam peradaban Islam yang patut diapresiasi. Kerajaan Mongol yang awalnya terpecah lalu disatukan oleh Genghis Khan kembali terjadi konflik internal pasca kekalahan melawan umat Islam. Kemudian keturunan Mongol pun banyak memeluk agama Islam dan berperan penting dalam memajukan peradaban Islam. Selanjutnya, wilayah Islam pun pada saat ini mengalami perkembangan peradaban, membuat bangsa Mongol berambisi untuk menguasainya. Meskipun demikian, ada yang mengatakan ambisi tersebut disebabkan oleh dendam ibu dan istri Hulaguhan yang beragama Kristen Katolik. Kristen fanatik. Selanjutnya sangat benci dengan orang Islam yang telah mengalahkannya pada peristiwa Perang Salib. Selain itu, beberapa penasehat kerajaan Mongol adalah orang-orang Persia yang masih menaruh dendam terhadap kekalahan dan ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, baik Rena Pramayani maupun Amelia Indra Arsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Pramayani dengan NPM 19111000386. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu peran dinasti Mamluk dalam sejarah Islam. Dinasti Mamluk dipimpin oleh Izzuddin Aibak sebagai sultan pertama selama 7 tahun, kemudian digantikan oleh anaknya Ali yang kala itu masih muda. Namun ia hanya memerintah selama 2 tahun. Saat tahun 1259 Masehi, beliau mengundurkan diri dan digantikan wakilnya, yaitu Al-Malik Al-Muzaffar Quthuz atau Saifuddin Quthuz. Di awal tahun 1260 Masehi, dinasti Mamluk harus menghadapi invasi dan agresi serangan bangsa Mongol yang sudah berhasil merebut dan menduduki banyak wilayah di Asia Tengah serta sekitarnya, termasuk Baghdad dan negeri-negeri Muslim lainnya. Quthuz mengambil 3 langkah awal sebelum melancarkan peperangan ke atas Mongol. Ketiga langkah ini dilihat amat berkesan dan menjadi sumber kekuatan kepada tentara Islam pada ketika itu. Langkah yang pertama yang diambil oleh Quthuz adalah mengembalikan kestabilan keadaan internal Mesir, karena keadaan politik kala itu belum stabil sejak transisi dinasti Ayyubiyah ke Mamluk. Beliau memanggil golongan istana, pembesar-pembesar, menteri-menteri, ulama-ulama, dan golongan-golongan berpengaruh di dalam masyarakat. Kedua langkah yang telah dilakukan oleh Quthuz adalah memberikan pengampunan kepada semua
Mamluk Bahriyah. Langkah yang ketiga yaitu memulihkan keadaan ekonomi Mamluk. Nah, ketiga langkah ini memberikan Mesir satu kekuatan baru pada awal tahun 658 Hijriah. Di sini tampaklah kepada kita kecekatan dan kesungguhan Qutuz. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil mencundangi dan menghancurkan Mongol. Selanjutnya, proses dan sebab-sebab kehancuran. Dinasti Mamluk telah menoreh tinta sejarah keemasan Islam dan memberikan sumbangsi terhadap peradaban Islam dengan berbagai kejayaan yang pernah diraihnya. Namun dengan demikian sejarah mencatat pula bahwa banyak kerajaan-kerajaan yang telah mencapai puncaknya akhirnya mengalami kemunduran. Hal itulah yang dialami oleh dinasti Mamluk. Kejayaan yang diraih sebagian warisan sejarah kejayaan Islam sekaligus pengalaman pahit yang pernah terjadi dalam sejarah dinasti Islam akibat kehancuran yang dialami oleh dinasti ini. Dari Syria, tentara Utsmaniyah melaju ke Mesir. Pada waktu itu yang menjadi sultan di Mesir adalah Tumambay, bekas budak Kunhaus. Kedua belah pihak berhadapan di kota Kairo pada tanggal 28 Zulhijjah 923 Hijriah atau 22 Januari 1417 Masehi. Kondisi pasukan Mamalik tidak dapat mengimbangi pasukan Turki Utsmaniyah. Sehari setelah itu Sultan Salim dengan mudah memasuki Kairo. Orang-orang Mamalik menyerah kalah. Tumambay, sultan terakhir Mamalik, akhirnya terbunuh pada bulan Rabiul Awal 923 Hijriah atau April 1517 Masehi. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintah dinasti Mamalik. Kairo yang sebelumnya menjadi ibu kota kerajaan sekarang tidak lebih dari sebuah kota provinsi dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Selanjutnya, perkembangan di bidang pemikiran. Munculnya pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahiran peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad 7 Masehi ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafa al-Rasyidin, kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Melalui gerakan pemikiran Islam, perkembangan disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam atau teologi, ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu bahasa dan sastra. Di samping itu, berkembang juga ilmu sosial dan eksak seperti filsafat, logika, metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu eksak melahirkan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang peradaban Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Amelia Indra Arsanti, NPM 1911100015 akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu dari Rena dan Ratna Juwita. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan tentang perkembangan dinasti Mamluk di bidang politik, di bidang pemikiran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan dinasti Mamluk di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Pembangunan di bidang ekonomi dan perdagangan dinasti Mamluk ini ternyata membawa kemakmuran. Nah, jalur perdagangan yang dibangun sejak kekhalifahan Fatimiyah ini ternyata diperluas dengan membuka hubungan dagang dengan Italia dan Prancis. Nah, bidang perhubungan antara darat dan laut ini menjadi pilar utama dan penopang ekonomi.
Akhirnya negara pun menjadi lancar dengan menggali terus-terusan, membuat pelabuhan-pelabuhan, kemudian menghubungkan antara Kairo dan Damaskus. Nah, teman-teman, di samping itu juga hasil pertanian pun meningkat. Nah, ternyata keberhasilan ekonomi Mesir pada periode ini itu didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota melalui laut dan darat. Oleh karena itu, ketangguhan angkatan laut menjadi peran yang sangat penting dalam pengembangan perekonomiannya. Teman-teman, yang selanjutnya ada perkembangan dinasti Mamluk di bidang ilmu pengetahuan. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan ternyata merupakan pertanda dari kebangkitan peradaban suatu bangsa. Di antara dinasti Islam yang mengutamakan ilmu pengetahuan yakni adalah dinasti Mamluk. Penyebab kemajuan ilmu pengetahuan pada dinasti Mamluk ini ternyata karena jatuhnya Baghdad mengakibatkan ahli ilmu pengetahuan itu melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, Mesir merupakan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan melanjutkan kedudukan kota-kota Islam lainnya karena sudah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Perkembangan dinasti Mamluk di bidang seni dan budaya. Pergantian sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada dinasti Mamluk Bahri, ternyata memberikan corak tersendiri bagi pengembangan arsitek oleh setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan sendiri. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi ini ditopang karena datangnya beberapa insinyur teknik yang melarikan diri ke Mesir dan meminta perlindungan akibat kejaran dari bangsa Mongol. Kedatangan para arsitek itu akhirnya membawa Mesir mengalami perkembangan di bidang seni dan budaya karena secara cepat karena prestasi-prestasi tersendiri seperti arsitek, keramik, kemudian arsitek dalam logam dan lain-lain. Ini juga ada beberapa masjid dan madrasah biasanya dibangun dengan sebuah ruang tengah yang terbuka. Kemudian bangunan makam yang biasanya itu diberi atap dengan sebuah kubah. Kemudian bangunan-bangunan yang lain didirikan pada masa ini seperti ada rumah sakit umum, ada perpustakaan, villa-villa, dan menara masjid. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.